Halo teman-teman petani, pernahkah merasa sudah pakai ZPT di tanaman padi, tapi hasilnya kok biasa-biasa saja? Mungkin ini jawabannya, ZPT yang sering dipakai di padi itu banyak jenisnya, tapi banyak yang nggak tahu kalau ZPT untuk fase vegetatif dan fase generatif itu beda loh fungsinya. Kalau penggunaannya disamakan, ya jelas hasilnya bisa tidak maksimal, bahkan bisa merugikan. Hari ini, kita akan kupas tuntas perbedaan mendasar ini, agar ZPT yang kita gunakan benar-benar memberikan hasil panen yang kita harapkan. Tonton sampai habis ya, karena di akhir video ada tips praktis yang akan mengubah cara pandang Anda tentang ZPT selamanya. Mari kita mulai dari dasar, yaitu fase vegetatif. Apa sih fase vegetatif itu? Sederhananya, fase vegetatif adalah masa pertumbuhan awal tanaman padi. Dihitung sejak kita pindah tanam sampai padi mencapai jumlah anakan maksimum. Biasanya ini terjadi sekitar umur 10 sampai 45 hari setelah tanam, tergantung varietas dan kondisi lahan. Pada fase ini, fokus utama tanaman adalah membangun pondasi yang kuat. Ibarat membangun rumah, kita harus pastikan pondasinya kokoh dulu sebelum membangun atap. Nah, pondasi tanaman padi itu ada 3. Akar yang kuat, daun yang sehat dan hijau, serta anakan yang banyak dan produktif. Dan anakan yang banyak adalah cikal bakal malai-malai padi kita nanti. Karena fokusnya adalah akar, daun, dan anakan, maka ZPT yang cocok untuk fase vegetatif adalah yang mendukung ketiga hal tersebut. Pertama, kita butuh ZPT perangsang akar. ZPT jenis ini biasanya mengandung auksin yang mendorong pertumbuhan akar serabut menjadi lebih lebat dan panjang. Dengan akar yang kuat, tanaman tidak mudah rebah dan lebih efisien menyerap pupuk yang kita berikan. Kedua, ZPT perangsang anakan. ZPT ini biasanya mengandung sitokinin yang berfungsi untuk memecah dormansi mata tunas, sehingga anakan yang muncul bisa lebih banyak dan serempak. Tujuannya adalah mencapai jumlah anakan produktif yang ideal. Ketiga, ZPT penyeimbang pertumbuhan awal. ZPT ini membantu agar pertumbuhan tanaman tidak terlalu cepat meninggi, tapi fokus pada penguatan batang dan perbanyakan anakan. Jadi, tujuannya jelas. Di fase vegetatif, kita ingin tanaman padi, kita punya pondasi yang kuat, pertumbuhan yang seragam, dan siap untuk masuk ke fase selanjutnya dengan kondisi prima. Sekarang, kita beralih ke fase generatif. Fase ini dimulai setelah fase vegetatif selesai, yaitu dari masa padi, mulai bunting atau primordia, pembungaan, sampai pengisian bulir hingga panen. Biasanya ini terjadi sekitar umur 50 hari setelah tanam hingga panen. Fokus tanaman di fase ini sudah berubah total. Bukan lagi memperbanyak anakan atau daun, tapi fokusnya adalah menghasilkan malai yang panjang dan mengisi setiap bulir padi hingga bernas atau penuh. Ibaratnya, setelah pondasi dan dinding rumah jadi, sekarang saatnya kita memasang atap dan mengisi perabotan di dalamnya. Malai adalah atapnya, dan bulir padi yang bernas adalah perabotannya. Oleh karena itu, ZPT yang kita butuhkan di fase generatif juga berbeda. Pertama, kita perlu ZPT yang berfungsi untuk pemanjangan malai. ZPT jenis ini seringkali mengandung gibrelin. Sangat efektif jika diaplikasikan saat fase primordia atau awal bunting. Tujuannya agar malai yang keluar nanti bisa lebih panjang, sehingga jumlah bulir per malai bisa lebih banyak. Semakin panjang malai, semakin besar potensi hasil panen kita. Kedua, ZPT, pendukung pembungaan dan pembuahan. ZPT ini membantu proses penyerbukan agar lebih serempak dan sempurna, sehingga bulir padi yang terbentuk tidak banyak yang hampa atau gabuk. Ketiga,
ZPT untuk pengisian bulir. Ini yang paling krusial. ZPT ini membantu transfer hasil fotosintesis dari daun bendera ke bulir padi, memastikan setiap bulir terisi penuh, padat, dan berbobot. Jadi, tujuan utama di fase generatif adalah memaksimalkan potensi malai dan memastikan setiap bulir terisi dengan sempurna untuk mendapatkan bobot panen yang tinggi. Nah, disinilah letak kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan. Banyak petani yang menganggap semua ZPT itu sama saja, yang penting semprot. Padahal, akibatnya bisa fatal. Kesalahan pertama, menggunakan ZPT untuk fase generatif di fase vegetatif. Misalnya, menyemprot ZPT dengan kandungan gibberellin tinggi saat padi masih anakan. Apa yang terjadi? Tanaman memang akan tumbuh sangat cepat dan tinggi, tapi batangnya menjadi lemah, kurus, dan anakan jadi sedikit. Tanaman seperti ini sangat rentan rebah dan mudah terserang penyakit. Hasilnya, bukannya untung, malah buntung. Kesalahan kedua yang juga sering terjadi adalah sebaliknya, menggunakan ZPT fase vegetatif seperti perangsang anakan saat padi sudah masuk fase bunting. Apa akibatnya? Energi tanaman yang seharusnya fokus untuk pembentukan malai dan pengisian bulir malah terbuang untuk mencoba memunculkan anakan baru yang sudah tidak produktif. Hasilnya, malai yang keluar bisa jadi lebih pendek, jumlah bulir berkurang, dan pengisian gabah tidak maksimal. Anakan yang baru muncul pun hanya akan menjadi persaingan nutrisi yang sia-sia. Kesalahan fatal ketiga adalah menganggap semua ZPT itu sama dan hanya ikat-ikatan teman tanpa memahami fungsinya. Oh, tetangga pakai merek A, saya ikut pakai merek. Padahal, bisa jadi kondisi tanaman tetangga dan tanaman kita berbeda fase, atau merek yang sama punya beberapa varian produk untuk fungsi yang berbeda. Inilah yang membuat hasil aplikasi ZPT seringkali tidak sesuai harapan. ZPT yang seharusnya menjadi alat bantu yang hebat, malah menjadi sial-sial, atau bahkan merugikan karena salah aplikasi. Ingat, ZPT itu bukan pupuk, tapi pengatur. Jika salah atur, seluruh sistem pertumbuhan tanaman bisa kacau. Lalu, bagaimana cara aman untuk membedakan dan memilih ZPT yang tepat? Sebenarnya sangat sederhana jika kita mau sedikit lebih teliti. Pertama, selalu lihat umur dan kondisi tanaman padi kita sendiri, jangan hanya ikut-ikutan. Apakah padi saya masih di fase pertumbuhan anakan atau sudah mulai bunting? Amati tanamannya. Fase vegetatif ditandai dengan pertumbuhan anakan yang aktif. Fase generatif diawali dengan batang yang mulai membulat sebagai tanda bunting. Ini adalah panduan utama kita. Kedua, saat membeli ZPT, jangan hanya lihat merek atau harganya. Luangkan waktu sejenak untuk membaca label pada kemasannya. Di sana pasti tertulis dengan jelas apa fungsi utama dari ZPT tersebut. Apakah untuk merangsang akar dan anakan? Atau untuk memperpanjang malai dan pengisian bulir? Produsen ZPT yang baik pasti memberikan informasi ini. Jangan terjebak dengan promosi ZPT Super untuk semua fase. Itu hampir tidak mungkin. Setiap fase punya kebutuhan hormon yang berbeda. Ketiga, untuk lebih mudahnya, fokuskan saja begini. Jika tanaman padi Anda masih dalam fase vegetatif, yaitu sebelum bunting, maka carilah ZPT yang fungsinya fokus pada akar dan anakan. Jika tanaman Anda sudah masuk fase generatif, yaitu mulai dari bunting hingga pengisian, maka carilah ZPT yang fungsinya untuk malai dan bulir. Dengan cara ini, Anda tidak akan salah pilih. Ini adalah cara paling aman dan paling efektif untuk memastikan setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk ZPT memberikan hasil yang sepadan. Jadi, kesimpulan praktisnya sangat jelas. Penggunaan
ZPT itu harus tepat fase vegetatif dan fase generatif. Punya kebutuhan hormon dan nutrisi yang sangat berbeda. Anggap saja seperti memberikan makanan pada bayi dan orang dewasa, tentu jenis dan porsinya berbeda kan? Sama halnya dengan padi. Kalau kita bisa memberikan ZPT yang tepat pada fase yang tepat, maka ZPT akan menjadi sahabat petani yang luar biasa dalam meningkatkan hasil panen. Tapi sebaliknya, jika salah fase, ZPT yang mahal sekalipun hanya akan menjadi pemborosan yang sia-sia atau bahkan merusak potensi tanaman kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Di video selanjutnya saya akan bahas lebih spesifik lagi, yaitu ZPT apa yang paling tepat kita gunakan saat padi bunting supaya bulir bisa terisi penuh sampai ke pangkal malai. Pastinya ini yang kita semua tunggu-tunggu. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.